Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Selawat teriring salam tersampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang istiqamah, komitmen di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan semua kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah orang-orang yang terhalang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Baqarah 184, setelah Allah menyampaikan kepada kita ayyaman ma'dudat. Ramadan itu harinya sudah ditentukan. Sudah terbilang paling banyak 30, paling sedikit kemudian 29. Setelah itu Allah menyampaikan kepada kita faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sedang melakukan safar, perjalanan, atau kemudian sedang dalam keadaan sakit, maka diperbolehkan bagi mereka untuk tidak melaksanakan puasa, akan tetapi ada kewajiban bagi mereka untuk menggantinya pada kesempatan yang lain sebelum kemudian Ramadan berikutnya datang. Yang pertama adalah musafir. Di dalam hal ini memang ulama berbeda pendapat. Siapa musafir yang kemudian diperbolehkan untuk berbuka puasa? Mayoritas kita di Indonesia bermadzhab Syafi'i, maka Imam Syafi'i mengatakan musafir yang dimaksud di sini adalah musafir ada masyaqqah di dalamnya, ada kesusahan di dalamnya. Ketika safarnya kemudian walaupun lebih dari 90 km, akan tetapi tidak ada masyaqqah di dalamnya, tidak ada kesulitan, maka tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i orang yang musafir yang tidak ada kemudian keberatan di dalamnya ketika safar untuk berbuka puasa. Misalnya umpamanya kita dari Balikpapan ke Jakarta sudah lebih dari 90 kilo, akan tetapi kita menggunakan fasilitas pesawat terbang, maka tidak ada masyaqqah di dalamnya, maka dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan orang tersebut untuk berbuka puasa. Akan tetapi kemudian dalam mazhab yang lain, tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mazhab yang lain mengatakan ada atau tidak adanya masyaqqah, ada atau tidak adanya kesusahan, tidak menyebabkan kemudian boleh atau tidak bolehnya seseorang berbuka di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ayat itu cuma berbicara faman kana minkum maridan, faman kana minkum, ya, barang siapa di antara kalian yang sedang melakukan safar. Safar di sini tidak kemudian diikuti dengan kalimat masyaqqah, maka kemudian dalam mazhab yang lain diperbolehkan. Artinya dia boleh terus berpuasa dan dia juga boleh kemudian berbuka puasa. Kemudian yang kedua yang Allah sampaikan kepada kita, yang kedua adalah orang yang sakit. Ya, faman kana minkum maridan. Barang siapa di antara kalian yang sakit. Ya, sakit ini adalah sakit yang kalau dia berpuasa kemudian dikhawatirkan akan hilang nyawanya, maka ulama sepakat kemudian orang tersebut diwajibkan bahkan untuk berbuka puasa. Kenapa? Karena tujuan syariat ini adalah untuk menjaga yang namanya kehidupan. Untuk menjaga yang namanya kehidupan. Akan tetapi kalau kemudian cuma sakit, maaf kata anak zaman now, cuma sakit kemudian maaf ya, tidak semua sakit. Ini sakit-sakit tertentu, ya lebih tepatnya sakit yang menyebabkan seseorang akan kehilangan nyawanya.
Tapi kalau cuma kemudian panau, Ustadz saya panawan, saya boleh nggak puasa? Kan saya sakit juga Pak Ustadz. Tidak. Ya, jadi jelas sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang menyebabkan seseorang akan kehilangan nyawanya. Inilah indahnya Islam. Bagaimana kemudian ibu menyusui, ibu hamil, ibu kemudian yang baru saja melakukan yang namanya persalinan. Maka di dalam Islam ibu hamil pun diperbolehkan untuk meninggalkan puasanya. Ibu menyusui pun di dalam Islam diperbolehkan untuk kemudian meninggalkan puasanya. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama-sama Tribuners, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada kewajiban untuk menggantinya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau ibu hamil, ibu menyusui, maka kemudian dia wajib qadha ketika kemudian masa persalinan itu selesai, dia susukan anaknya, kemudian dia tidak hamil, maka dia berkewajiban untuk mengganti puasanya 1 tahun yang terakhir saja, tidak dihitung kemudian hamil 9 bulan 1 tahun, menyusui 2 tahun, kemudian 3 tahun, berarti 3 bulan dia berpuasa, tidak. Dia hanya mengganti 1 bulan terakhir di mana ibadah Ramadan dia tinggalkan. Inilah keindahan Islam. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini buat Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.